Saya agak telat merespon peristiwa Nusron Wahid ceramah di Haul Soleh Tanggul itu ya, yang mengatakan bahwa kami ingin menyampaikan salam dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kemarin siang waktu kami sudah sampai sini, kami ditelepon disuruh balik ke Jakarta karena hari ini mau diajak rapat. Tapi setelah kami sampaikan bahwa kami harus hadir di majelis hallnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul ini, beliau membatalkan acara rapatnya dan kami diminta untuk hadir ke sini. Saya sih itu kan ada dua kemungkinan begini. Kemungkinan pertama itu Nusron Wahid berbohong. Nah, kalau berbohong maka sudah sewajarnya Pak Prabowo memecat Nusron Wahid. Mengapa saya cenderung mengatakan Nusron Wahid itu tidak mengatakan yang sebenar-benarnya, atau menyembunyikan half truth lah, hanya menceritakan tidak keseluruhan konteks di dalam percakapannya dengan Pak Prabowo, dengan asumsi bahwa itu benar terjadi ya, percakapan itu benar terjadi tentang rapat kemudian apa begitu ya. Saya cenderung Nusron Wahid itu tidak mengatakan sepenuhnya kebenaran, hanya melebay-lebaykan saja atau hiperbolik. Sebabnya satu, Pak Prabowo itu tidak percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa Caimin mengatakan itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Artinya ya tidak ada faktor penting bagi Pak Prabowo untuk kemudian membatalkan rapat karena Nusron Wahid hadir atau harus hadir di Haul Soleh Tanggul itu. Tidak ada apa pentingnya begitu. Tidak ada faktor penting mendesak begitu. Ya karena Pak Prabowo tidak percaya Habib keturunan Nabi Muhammad SAW, dan di samping itu juga ada ba'alwisasi yamanisasi yang saya yakin Pak Prabowo memperoleh informasi dari intelijen ya mengenai operasi klandestin ba'alwisasi yamanisasi yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi. Begitu kalau menurut saya ya. Kalaupun benar bahwa Pak Prabowo itu membatalkan meeting dengan Nusron Wahid karena Nusron Wahid mau hadir ke Haul Soleh Tanggul, itu menurut analisis saya itu bukan meeting. Menurut saya imajinasi yang dibangun oleh ceramah dari Nusron Wahid itulah yang keliru. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, meeting itu kan langsung meng-trigger pikiran kita bahwa rapat kenegaraan begitu, rapat banyak orang yang formal, kemudian di Istana Negara atau di tempat-tempat yang yang representatif sebagai meeting kenegaraan. Kemudian meeting sesakral itu atau sepenting itu dibatalkan demi
Nusron Wahid hadir di Hal Tanggul. Imajinasi yang dibangun kan begitu. Meeting itu kan bisa berarti ya cuma nelpon. Sron, kamu lagi di mana? Coba ke istana misalnya gitu, atau kemana gitu. Bisa ketemu ndak hari ini? Kosong ndak? Misalnya begitu ya. Ini misal aja. Oh ini Pak Presiden saya lagi perjalanan menuju Haul Soleh Tanggul gitu. Oh ya sudah kalau begitu. Nah kira-kira begitu. Jadi meeting itu bukan meeting yang formal kenegaraan begitu, tapi ya sekedar bertemu casual aja menurut saya ya. Kemudian Nusron Wahid bicaranya wah membatalkan meeting begitu, yang membangun imajinasi meeting kenegaraan yang sangat formal atau yang penting begitu. Makanya bahasa meeting itu kan bahasa apa namanya, apa ya istilahnya itu ya, bisa dimaknai formal, bisa dimaknai ya cuma ketemu aja nongkrong, itu juga bisa meeting, dibilang meeting. Atau ketemu ngobrol ngopi begitu kan, itu juga meeting. Tidak selalu dalam konotasi yang rigid, formal begitu, atau berkonotasi sangat penting begitu. Enggak. Menurut saya begitu. Itu dua kemungkinannya. Nah, ada kemungkinan ketiga, yaitu pembicaraan dengan Pak Prabowo itu tidak ada sama sekali. Artinya Nusron Wahid berdusta, berbohong begitu. Nah, dari tiga kemungkinan itu menurut saya tetap saja menyeret-nyeret nama Pak Prabowo dengan konteks dan konotasi yang memanfaatkan nama Pak Prabowo untuk kepentingan Nusron Wahid dan kepentingan propaganda suatu kelompok tertentu, tanpa berkoordinasi atau tanpa disetujui, tanpa sepengetahuan dari Pak Prabowo. Jadi ngutil nama begitu, menjual nama, ya sama seperti kelakuan-kelakuan yang lain kan banyak yang begitu kan di zaman Pak Jokowi ya, banyak yang mengatasnamakan Pak Jokowi gitu. Karena foto dengan Pak Jokowi, kemudian foto itu ditunjuk-tunjukkan untuk supaya orang yang melihat itu berpersepsi bahwa orang tersebut dekat dengan Pak Jokowi, atau orang dekat Pak Jokowi, atau orang ring satu Pak Jokowi, yang begitu-begitu itu kan. Nah, tetap saja bagaimanapun dari tiga kemungkinan itu, menurut saya ya Pak Prabowo ya, itu Nusron Wahid itu dipecat aja, di reshuffle aja, karena toh sebuah tindakan yang kurang ajar menurut saya ya. Seorang menteri kemudian mengkapitalisasi nama presiden begitu hanya untuk urusan-urusan yang yang sama sekali nggak penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau dibiarkan itu bahaya, dibiarkan terus-menerus. Teguran lisan itu bagi saya tidak perlu diberikan, langsung aja reshuffle gitu. Masa udah selevel menteri masih butuh ditegur secara lisan? Harusnya kan sudah matang, sudah pertimbangannya itu sudah dewasa gitu. Kalau masalah Nusron Wahid diperiksa KPK itu ya, itu sudah beberapa hari yang lalu saya sudah baca itu. Ya dibilang kualat sama Wali Songo ya bisa, dibilang kualat sama pribumi ya bisa. Tapi kita tunggu aja ya, itu nanti kasusnya Nusron Wahid tentang diduga menerima aliran dana haji itu, aliran korupsi dana haji itu
gimana, kita lihat aja ke depannya. Tapi biasanya kalau KPK sudah mengeluarkan informasi begitu atau mengeluarkan teaser-teaser begitu, biasanya tereksekusi dengan baik. Karena kan beresiko bagi KPK ketika mengungkapkan ke publik tanpa dia memegang bukti yang valid, yang sah secara hukum kan.